Pernah naik ojek sepeda gope harganya? Oh, nggak pernah. Naik Nggak ojek pernah naik sepeda ojek. aja nggak pernah kayaknya. Naik ojek sepeda nggak pernah kayaknya dah. Anak mas pernah makan? Anak mas, mie kremes. Kremes. Tidak Mie tahu. kremes anak mas. Ketika mama lagi nyuci baju, kita buka pintu pelan-pelan. Iya. Kabur ke depan. Kelihatan mukanya masih Milenial. tahun umur 25, 27 tahun kan. Ternyata kodenya pernah nakal. Iya. Cuman ya memang Ai lebih condong ke Z kayaknya. Enggak, milenial. Nyebelin. Oke, halo semuanya. Welcome back again di History Podcast. Di sini kita bersama Cesuni, Kodoni, dan Ko Robi. Dan Siap. berserta saya, Kelly Kosasi. Oke. Oke, Siap. pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan generasi nih. Nah, mungkin kita mulainya dari di bagian apa aja ya? Kalau aku kan mungkin Gen Z ya. Mungkin ya. Mungkin, nggak tahu. Apakah Nah, Kelly terlihat seperti Gen Z, guys? Kayaknya enggak deh. Oke, kita bahas dulu nih. Kita cek di internet. Apa sih namanya? Generasi-generasi apa aja yang ada. Nah, pertama itu adalah baby boomer. Nah, Itu di tahun 1946 sampai 1964. Kelahiran 1946 dan sampai 1964 ya. Tempat. Nah, terus ada generasi X. X. Ini itu kelahiran tahun 1965 sampai 1980. Ini Cesuni kan? Ya. betul. Iya. Ya, lo orang harus menghormati gue ya. Terus ada gen milenial atau gen Y. Itu kelahiran tahun 1980 sampai 1995. Terus gen Z nih, saya nih di 1997 sampai 2000-an. Setahu aja kalau yang Gen Z itu sampai 2012. 2012. Terus Ya. di atasnya 2012. Di bawahnya, Di bawahnya 2012. di bawahnya 2012 katanya Gen Z. Alpha. Gen Z ya? Enggak. Gen Z beda ya, bukan Gen Z. Gen Z yang buat kalau Gen mati Z lampu ya. itu ya. Berem gitu Jadi ya. kalau baby boomer itu ya orang tua kita lah. Baby Iya. umur-umurnya orang tua kita Betul, lah. betul. Nah, kebetulan nih generasi X ini kita nggak ada ya di sini ya. Nggak ada. Cuman Kodoni paling mendekati kali ya Gen X. Iya. Mungkin paling ngerasain lah Perbedaannya. perbedaannya. Karena Koko berarti di tengah-tengah Gen milenial sama X. Iya. Sedangkan kalau Korobi itu anak milenial banget nih guys. Kok saya tahu dari mereka dong. Iya, ini anak milenial saya sudah lihat Iya, dia- mukanya. Kelihatan ini. Kelihatan mukanya masih milenial. tahun umur 25, 27 tahun kan. Mantap. Kalau Ai itu sebenarnya Ai ya masih di pertengahannya milenial sama iya, Z masuk ke lah. milenial juga lah hitungannya. Ya seneng banget ya jadi milenial. Ai lihat-lihat gitu ya. Nah, Cuman ya memang Ai lebih condong ke Z kayaknya. Enggak, ke milenial. Nyebelin. Oke. Ai penasaran banget nih sama pola pikirnya kalian sebagai generasi yang kita kan beda-beda nih generasinya. Kalian itu kayak tumbuh di zaman yang seperti apa? Kira-kira. Kodoni kira-kira tumbuh di zaman yang kayak apa sih kok? Iya, kalau Gen Z, Y, saya berarti khususnya Kodoni Y. sebelumnya berarti lahir tahun di 81. 81. Berarti masuk ke generasi Y. Y ya. Y, Tapi generasi udah Y. maksudnya akhir dari generasi Akhir. X lah. Iya, Perpindahan betul. dari Perpindahan, Gen iya, X ke betul. Gen Y. Berarti pola asuhnya masih kebanyakan Gen X berarti Gen X. hitungannya. Betul. Betul. Iya. Oh. Gimana Kodon? Kalau saya sendiri diajar tentang karakter, kriteria karakter, ya sopan santun lah, seperti itu, tingkatan-tingkatan yang norma orang tua, mendekati norma orang tua, itu bertanggung jawab, itu yang pasti. Orang tua Koko strict gak? Kayak, Iya. kalau Koko salah gitu, ditabok Tegas. atau apa gitu. Enggak, Oh iya. kalau melakukan kesalahan baru ditabok, Tapi kalau enggak. Tapi pernah Kodon ditabok gitu? Atau? Pernah. Pernah. Gara-gara ngerokok. Ternyata Kodoni pernah nakal. Iya. Oh gitu. Kalau Korobi? Bicara soal Gen Y yang ketika Koko mendapatkan didikan ya, sebenarnya lebih ke Korobi dapat didikannya dari pengalaman hidup sih. Wih. Hmm. Karena
basic ke keluarga Korobi adalah broken home yang dulu memang keluarga Korobi adalah bisa dibilang keluarga yang berkecukupan juga. Berkecukupan bahkan ya menuju berkelimpahan sih kalau menurut Korobi ya. Jadi kayak kalau misalnya beli apa-apa kita ada. Kita mau apa bisa gitu loh. Nah, cuman pola asuh orang tua Koko tuh waktu itu masih Gen X ya. Orang tua Koko berarti masuknya di sekitar betul. 1960-an ya, 1970-an lah atau 80-an. Iya, betul. Iya, itu masih masuk X ya berarti itu kan ya kan. Nah, itu tuh benar-benar mama Koko tuh dulu strict banget. Ketika dulu Koko waktu masih kecil kan tinggal di rumah susun. Di rumah susun itu ketika habis pulang sekolah tuh udah langsung pulang. Pulang dijemput kan. Ya, enggak boleh. Dijemput sama mama langsung pulang. Ya udah mainnya di rumah. Kita bertiga udah kayak masuk kandang lah istilahnya. Masuk kandang. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu kan rumah susun namanya rumah susun banyak orang dong. Yang pernah ngerasain tinggal rumah susun pasti tahu. Banyak orang. Nah, ketika teman-teman Koko mau main tuh Koko di dalam rumah, teman-teman Koko di luar. Jadi ini pintu. Iya, dipagarin gitu kok. Ini pintu. Jadi Koko duduk di dalam rumah, teman-teman Koko duduk di luar. Saking gak boleh keluar. Saking gak boleh keluar ya. Karena buset. Maksudnya nggak boleh. Jadi kayak temennya masuk tuh juga nggak boleh. Nggak boleh. Oh my god. Nggak boleh. Mama paling suka paling nggak suka, bukan paling suka, paling nggak suka kalau misalnya ada orang luar masuk berantakin mainan kita, nggak mau. Iya. Jadi ya mainan kita aja yang main. Iya. Jangan dicampur sama orang lain. Itu pola asuhnya yang Koko dapat tuh waktu itu dulu. Jadi ketika kita mau curi-curi ke warung ke depan nih, ketika mama lagi nyuci baju, kita buka pintu pelan-pelan. Iya. Kabur ke depan jajan. Diomelin gak kok? Enggak ketahuan. Kalau ketahuan disembunyiin ya? Enggak pernah ketahuan. Yuk kalau ketahuan kayaknya diomelin. Dia pernah gak dihukum separah? Tadi kan Kodoni ditabokin juga ditabok. kan? Pernah Koko sekali waktu itu. Koko ingat Koko zamannya masih kecil tuh Koko main korek api. Waktu itu masih korek api batang. Main korek api batang, main di dalam rumah. Itu mama saking keselnya, saking kayak takut kebakarannya karena kan rumah susun kan rawan ya. Iya. Takutnya kan misalnya mikirnya gitu kan. Padahal kalau menurut Koko bahan bangunan zaman dulu malah lebih bagus ya. Iya, kuat. Susah gitu banget kan. untuk kebakaran loh. Nah, waktu itu Koko lagi main korek api. Tau gak itu gantungan 3 biji patah. Buset. 3 biji patah. dulu itu dulu. Tapi ya udahlah. Gua udah mengampuni jadi udah selesai. Itu kulit Koko kan putih dulu, bener-bener masih kecil, masih putih banget. Putih. Dulu dibilangnya itu susu kacang dulu. Susu kacang. Ini masih gitu ya, putih pucet ya. Iya, ini kan udah ya namanya udah melewati berbagai hidup ini ya kan hidup ya, asam garam kehidupan jadi agak coklat-coklat gitu gimana lah. Itu tuh badan udah kayak tahu macan loreng. Nah, itu merah-merah itu loreng. Oh my god. Dipukulinnya di tangan. Dipukulin tangan, badan, kaki. Waktu dulu itu striknya orang tua Koko seperti itu. Dan soalnya ketika Koko kemarin berpikir, ketika Koko berkeluarga, Koko akan berpikir lebih cara didik anak seperti ini kayaknya kurang bagus deh, nggak efisien. Walaupun memang membentuk karakter yang kuat. Tapi lebih ke pemikiran Koko adalah ketika melewati hidup kayak masuk Bastori, terus kerja, abis lulus sekolah langsung kerja terus kuliah sendiri dengan biaya sendiri, ya itu yang membentuk karakter Koko yang lebih saat ini, yang terjadi saat ini, yang kalian lihat, yang seorang Korobi yang mandiri, Korobi yang pantang menyerah, yang istilahnya berusaha melakukan semuanya yang terbaik seperti itu. Tapi kalau pola asuh dari orang tua Koko adalah waktu itu Gen X itu benar-benar strict banget. Nah, kalau kalian berarti Gen Z ya, Gen Z. Yes. Berarti rata-rata orang tua kalian generasi milenial. Bukan, orang tuanya generasi X. Oh, masih X. X. Kali juga X lah. Oh, masih X. Karena kodenya 81 tuh. Oh, berarti X. generasi Alpha mungkin yang merasakan generasi milenial ya orang tuanya ya. Betul. Kebanyakan yang Alpha. Nah, kalau dari kalian gimana tuh? Ini kan Gen X versi Koko, Gen X versi kalian gimana? Gen X. Gen X yang orang tua kalian, cara pola asuh kita. Orang tua yuk gimana Kel? Kok ayo udah. Kalau sih semasa kecil orang tua itu nggak se-strict itu sih. Aku lebih dibiarin kayak kalau lu mau lakuin sesuatu ya udah lakuin aja. Tapi kalau misalnya mereka kayak
boundariesnya dilewatin, mereka marah. Dulu inget banget kayak karet diginiin, jangan nakal lagi, aku nangis tuh di situ. Takut banget sama karet, karet doang. Iya. Karena sakit weh. Iya sakit. Nah tapi dulu aku gitu, tapi nggak kayak pakai sabuk lah, pakai apalah, enggak. Nah orang tua aku tuh kayak aku dibebasin banget. Dulu bahkan bisa main sampai subuh. Wow. Pulang. Itu di luar rumah. Kelas berapa itu? SD. Wah. Itu SD. Itu kan kayak misalnya bentar lagi tahun baru. Itu dibolehin tuh. Main keluar sama orang-orang rumah yang nggak cuma Cina doang. Tetangga. Itu dibolehin. Sampai naik sepeda keliling-keliling komplek. Itu dibolehin. Itu gitu kalau aku tipenya. Karena mungkin anak paling kecil. Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Enggak tahu juga sih. Cece gimana? Cece sih dia ansos enggak ada. Hey. Mereka mainnya kalau mereka kan mainnya kayak di sekolah-sekolah. Kayak habis pulang sekolah pergi ke rumah teman. Kalau aku pulang sekolah, taruh tas, langsung keluar rumah. Langsung keluar rumah main bola lah. Main kelereng. Kalau zaman sekarang dibilangnya bocil FF. Iya, kalau sekarang tuh bocah-bocah tuh udah jarang main di luar rumah. Aku masih dapet tuh hal kayak gitu, main di luar rumah, main bola bareng, naik sepeda bareng. Nah, Koko dulu ngakalinnya gitu tuh. Ketika pulang sekolah gak langsung pulang. Jadi kadang. Tapi ketahuan lu kan pulang sekolah jam berapa gitu? Mainnya di sekolahan. Sambil nunggu mama. Kadang mama jemput juga. Kadang mama jemputnya kelamaan ya kita mainnya di sekolahan. Kayak gitu. Ngerasain juga tuh. Seru. Ya, mungkin beda pola asuh aja kali ya. Iya. Walaupun sama-sama generasi X tapi beda pola asuh, ada yang lebih strict deh. Kalau sih sebenarnya merasakan dua sisi yang sama gitu. Jadi waktu Ai masih kecil banget kayaknya masih SD itu tuh Ai bener-bener diprotektif banget, kayak nggak boleh keluar segala macem gitu kan. Itu Ai ngerasain tuh kayak mau ditabok tapi dia nggak nabok gitu. Tapi dia nabok, misalnya Cece Ai salah ditabok-tabokin gitu. Jadi Ai bisa melihat Cece Ai ditabok-tabokin jadi takut gitu loh. Kalau Ai kayak cuma ditakut-takutin doang terus kayak ya memang di situ mungkin kelihatan ya beda kan. Cece Ai kan kebanyakan milenial ya. Kalau Ai kan udah masuk Z mungkin karena anak paling kecil juga jadi tuh kayak nggak mau dipukul, nggak mau apa, tapi kayak ditakut-takutin, kayak mau disiram air, tapi gayanya doang gitu, nyokap bokap gitu kan. Terus akhirnya kalau misalkan yang kayak main di luar itu tuh Ai kayak waktu kecil belum boleh deh. Waktu SMP, SMA tuh baru boleh keluar. Itu pun baru kayak ngerasain bebas gitu. Itu pun masih dicari-cari kadang, diteleponin gitu. Jadi kayak Ai ngerasa ya nggak ngerasa sangat-sangat strict tapi nggak ngerasa bebas banget gitu. Jadi masih di tengah-tengah banget ini. Ai baru ngerasa bener-bener transisinya kalian banget. Transisi banget. Iya, dia tengah-tengah. Makanya jangan sosok jadi Gen Z. Itu milenial sebenarnya. Hey. Gak bisa you bilang you Gen Z. Karena gini kok, karena kalau ngomongin milenial atau bukan, juga nggak bisa dibilang milenial karena kalian tuh lebih apa ya, ada perbedaannya gitu. Kayak misalkan kalian ngerasain pakai handphone yang apa namanya Nokia gitu-gitu. Yang Nokia yang jadul banget itu kalian kan ngerasain pakai gituan kan. Kalau Ai nggak pernah ngerasain kayak liat Cece Ai doang gitu. Pas zamannya udah pakai yang rada touchscreen, udah bisa touchscreen gitu-gitu loh. Jadi ya masih ada perbedaannya lah. Kalau you kan pasti ngerasain kemajuan teknologi. Kodoni juga kan kayak dari Nokia. Apa sih, dari yang bener-bener hidupnya yang kayak lebih sederhana sampai sekarang modern banget gitu. Jadi kayak kalau kita generasi yang bener-bener udah kayak modern gitu, punya TV nonton, yang smart TV gitu-gitu kan. Nah, bicara antar generasi, bicara soal tiga hal nih yang penting. Yang pertama itu bicara soal finansial. Yang kedua adalah bicara soal norma atau nilai atau adat yang diajarkan. Nah, yang ketiga terakhir adalah bicara soal pergaulan. Nah, kita mau coba tanya Kodoni nih, dari sisi yang paling senior di antara kita. Bicara soal finansial, apa aja sih yang menurut Koko menjadi perbedaan nih antara gen Baby Boomer, Gen X, Gen Z, sama Gen Y nih, Gen Y. Yang Koko pernah rasakan bicara finansial nih, perbedaannya apa sih gitu loh? Ya kalau zaman Koko sendiri adalah dia akan memberikan untuk disimpan ya, dapat duit, disimpan, dan beberapa untuk modal seperti itu, diputar lagi istilahnya, dapat gaji istilahnya seperti itu. Nah kalau sekarang saya lihat cenderungnya enggak, dapat
habisin. Iya kan. Dipakai buat ini dulu, nanti pikir carry. Pikir nanti gitu loh, seperti itu. Ada perbedaan untuk penyimpanan dana ini berbeda sekali. Karena memang kebutuhan terkadang saat ini sama zaman dulu itu berbeda. Nilainya berbeda. Seperti itu penyimpanannya. Zaman Kodoni, Ya. mie ayam berapa duit kok? Bicara soal finansial. Oke, Betul? Ya. boleh. Waktu itu sempat harga 5.000. Mie ayam Iya, 5.000. 5.000. Zamannya Ko Robi dulu pertama kali beli mie ayam itu 9.000. Pertama kali beli mie ayam. Sekarang berapa sih? 12. Sekarang 12.000. 12.000. Iya, 13.000 12. ada yang 15.000. Iyalah. Dulu segitu. 9.000. Wow. Enggak, tapi Ko Robi pernah ngerasain yang namanya mie ayam 7.000 ding. Di Mie sekolah ya? ayam. Enggak di rumah susun. Oh ya? Rumah susun murah-murah weh. 7.000. Dulu awal-awal Ko Robi ngerasain mie ayam. Kodon enggak ada yang lebih murah Kodon. Ada. Ya, 50 perak gitu kan? Kalau di karena kan saya tinggal di Solo, jadi nilainya lebih murah dibandingkan event di Jakarta, seperti itu. Oh iya benar, kalau di Solo Nilai kan kosnya lebih lebih daerah murah. kan. Karena dihitung sekarang saja kamu makan 10.000 ke namanya warung yang di pinggir jalan itu, makan kamu bisa nasi 2. Es teh manis 1, itu udah dapat 10.000. Nasinya isinya lauknya apa aja tuh? Nasi kucing, tahu nggak? Oh, iya, nasi tahu. kucing. Nasi kucing itu pun bisa dapat 3 Sate-satean gitu. sama es teh manis. Oh, Udah kenyang. 10.000. 10.000. Nggak pernah kayaknya kayak gitu. Zaman kalian pertama kali beli mie ayam berapa duit? Nggak terlalu ingat tuh, cuman kalau Ai kan belinya kebanyakan bakmi ya. Nyokapnya juga yang beliin, bukan Ai yang beli gitu. Jadi Bukan kayak mie ayam gerobakan berarti ya? bukan, dan itu pasti belinya yang kayak 20 ribuan. 20 gitu ribu kan. langsung. Iya. Iya. Sama Kalau kan? dulu ya paling kalau bocah 12 ribuan lah. Gak mungkin ada yang 5.000. Yang Paling murah kalau kayak- 5.000 Indomie Itu gitu. 12.000 Iya, tuh yang mie murah kayak Jawa. Indomie doang Iya. gitu. Indomie kayak nggak goceng. Indomie dulu kalian Kodoni dulu beli Indomie berapa duit Kodon? 2.000 atau berapa? Agak Sama mungkin, doang, Kodon. sama dong. 2.000-an atau 1.000? Sorry, bukan. Indomie. 500 atau Nah, berapa itu? ini baru bener. 500 atau 750 rupiah. Iya. 500. Robi dulu ngerasain Indomie 1.000. Inflasi. 1.200. Iya. 1.000. 1.200. Sekarang kan 3.000. Hmm. Iya benar-benar 500. 3.000 something. Anak Mas pernah makan? Anak Mas mie kremes. Kremes. Tidak Mie tahu. kremes anak Mas. Tidak Nggak tahu kan tahu. lo anak kan. Perbedaannya enggak ini ya. Makanya kalian hari ini couple ya. Makanya kalian hari ini Padahal gini loh. Padahal Kodoni kan gen X awal, Koko maksudnya Gen Z, Gen Y, Iya. Gen Y awal, Koko Gen Y milenial awal, akhir. milenial akhir. Tapi kayak Koko ngerasain gitu loh, karena tinggal di rumah susun itu lumayan weh. Perbedaan apa ya, ngerasain. Pernah naik ojek sepeda gope harganya? Oh, nggak pernah. Naik Nggak ojek pernah naik sepeda ojek. aja nggak pernah kayaknya. Naik sepeda. Naik ojek sepeda nggak pernah kayaknya dah. Ay, taunya Gojek. Naik delman Taunya aja. gojek ya? Oh, Sponsor. taunya ojek motor ya? Iya. Tapi Kodoni dulu naik ojek sepeda berapa Kodon? Nggak pernah. Nggak pernah juga? Jalan Becak kaki. pernah becak. Tuh, jadi dulu pernah juga nggak ada sayur, cuman makan nasi pakai kecap. Nasi sama kerupuk. Cuman saya belum pernah adalah nasi sama garam, belum pernah. Iya. Oh. Aku pernah tuh dulu waktu Nasi garam. iya. Waktu perpindahan Koko waktu broken terus Nah itu. ini. Nasi sama garam rasanya gimana? Asin. Ya gimana ya sih, masa asam? Ya namanya juga garam. Yang penting bisa berarti kalian Jagung nggak- direbus pernah. Oh, itu Apa? sering. Jagung. Yang bentuk ini apa? Grontol namanya kalau orang Jawa Oh, bilang. bukan. Oh, itu iya. Kayak popcorn. yang Makanya bilangnya nasi dijadiin. jagung. Iya, nasi jagung. Itu pernah ya. aku nggak suka. Seret doang. Iya. Seret. Pakein kelapa kan kalau nggak salah Kodon ya? Iya. Kadang. Betul. Pakai Seret ya. kelapa. Pakai kelapa, Oke. Iya. parutan kelapa. Dulu kalian tuh main di SD-nya tuh main apa sih? Kalau aku kan dulu main mungkin udah terkenal Crazy Bird, ada yang tahu gak? Kayaknya nggak ada yang tahu ya. Tahu. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu Crazy Bird atau Crazy stick, Bird. main stick, Enggak. Iya, main stick di Iya, gini-giniin, iya, iya. Oh, nggak main pernah. gempa. Stick, Saya malah stick, belum stick. pernah itu. Nggak pernah. Kalau kalian Kelereng dulu gimana biasa. mainnya? Kelereng, Kelereng. gambar. gambaran. Gambaran apaan? Gambaran. Gambar dipotong-potong. Kalau kamu kan dikepok Iya, aku ini. kepok. Kalau ini di sini dia Dilempar. gitu. Terus ditos begini. Ya, ditos betul. Di tos itu buat apa? Yang kalau yang Ya, balik begini ya menang.
Oh gitu. Oke. Oh jadi kalau kebuka kalah gitu. Ya, Kalau betul. ketutup kalah. Ketutup kalah. Itu judi ya? Jadi kita taruhan nih 10 gambaran, 10 gambaran. Ayo kita tos. Tek. Tuh, itu Yang masih ada. balik begini menang. Yang gambarnya ngadep ke atas gitu. Oh iya muka. iya. Iya. Praktisi judi sudah kecil lah. Tapi mainnya gambaran, bukan Gambaran, uang. Iya, iya. Dulu Bukan aku uang. gitu, kalau itu mainnya gempa. Kalau di stack nih, apa sih ditumpuk 50 nih, Heeh. di ini Sampai terus sekarang di, itu. digempa Itu terus ya, dikebalik. itu. Itu Saya buat nggak tahu kita. tuh. Mason juga Itu belum main pernah. gitu kok. Dan fun fact-nya ya, gambaran dulu awalnya lebar ya kodonnya. Iya, betul. Sekarang makin lama makin kecil, Kecil. weh. Kemarin ke rumah saudara makan Imlek, Oh. gambarannya kecil banget. Iya iya Iya. kecil. Terus kemarin Cecai baru ya bilang, Sun aneh banget ya di zaman kita gambaran itu digunting sendiri. Iya. Iya, betul. Sekarang udah jadi Sun. Sekarang udah Jadi jadi, kayak- betul. Iya sih dia udah enak. Kelomang pernah main nggak? Kelomang. Kelomang Keong. dulu aku masih Keong. sempat. Sempat Gini. sempat. Itu ada Balapan, itu ada. balapan. Gak taunya nanti ada yang lurus, ada yang samping, kemana gak tahu. Ada yang nggak gerak sama sekali dia nggak mau bangun. Kasihan ya kalau ngomong itu juga. Iya. Jangkrik, Jangkrik kok, Don. jangkrik Dimainin diadu. apanya? Diadu. Diadu. Kok Iya. gak pernah? Jangkrik diadu. Diadu. Iya. Gitu. Iya, diadu. Saya cupang Satu. yang mainnya. Kalau cupang belum pernah saya. Oh, Cupang cupang zamannya iya. Koko. Saya Berarti belum. Koko Oh, masuk ada ke tuh yang pelihara cupang. berarti Koko masuk ke zaman kalian loh. Enggak, saya Cupang. dulu juga main Tamiya kok. Oh iya. Tamiya ada. Tamiya Ada dulu juga Tamiya. Ada, Ada. Ada Tamiya, Gangsing. Zamannya Gangsing, dulu betul. Tamiya lagi booming itu zaman Koko kelas 3 SD atau 2 SD Koko lupa. Oh, berarti kita telat nih. Gitu. Cuman kita kan Gen Z yang rada masih di atas banget kan. Gen Z yang di bawah banget Di kayak atas. udah full Gadget. smartphone ya Gadget, gadget betul. gitu kan. Iya. Kalau Betul. kita masih ngerasain main. Dia masih ngerasain juga di sekolah gitu mainnya. main ya, main-main Main gitu. Gangsing Oh, gitu dulu gitu. apa ya mereka sampai bikin bola gede gitu di iniin buat main apa sih namanya? Yang kayak tabrak-tabrakan juga gitu. Enggak tahu. Oh, American football. Iya, Oh ya? iya benar-benar. American football pokoknya mereka semua dimainin gitu kayak baseball. Baseball bukan sih? Yang Iya, iya, bola iya. kasti Iya. itu juga ada main kayak gitu. Lokasi. Jadi kayak kalau sekarang kalau Gen Z yang mungkin yang udah 2006 ke bawah ya, kayaknya udah lebih smartphone deh. Iya. Di rumah doang kayak nggak keluar juga, Iya. kayak jarang buat keluar. Iya. Gitu sih. Oke, itu ini ya apa tentang masa lalunya Iya, kita ya. Financial juga. Financial. Terus yang tadi yang kedua apa kok? Yang kedua itu bicara soal norma, ajaran, Norma, Iya. yes. adat. Maksudnya kayak Ah, iya. nilai-nilai apa yang udah Diterapin. ditanamkan sama orang tua kita. Kalau Oh, iya. Koko nih Penasaran tuh. Kalau Koko adabnya adalah sopan santun sih. sopan Oh, santun. iya, tadi Itu Koko, penting karena ketika saya beda 1 tahun dengan orang, saya harus panggil kakak. Oh iya. Sampai ketahuan diulang lagi, Oh. suruh panggil yang benar. Kalau sekarang kan enggak nama kan, Iya. lu Enggak. sini gitu. Oh. Kalau Iya sih. kadang-kadang Oh, nama iya, kalau iya. nggak tahu Iya. namanya langsung aja sebut, lu tolong. Oh Iya, iya iya. Bener, Gen Z. Zaman sekarang rata-rata begitu. Kalau Robi gimana? Kalau kok sama sih, Sopan. lebih ke sopan santun. Ini yang kalau menurut Ko Robi di antara ketiga perbedaan zaman ini yang hilang itu ya itu sopan santun itu. Kalau kita kan dulu kayak kalau mau makan aja mesti tawarin, makan dulu makan. Makan ya ini. Sebutin satu-satu nih dulu kalau misalnya ada saudara datang, kita lagi mau makan. Ii makan, Oh iya. Koko iya, makan, iya, Cece iya. makan, Nyanya makan Iya, gitu kayak iya. semua iya makan. Padahal kita nggak ngasih dia, kita makan Benar-benar sendiri. Makan sendiri. Padahal kan kalau nawarin kan Iya, konsepnya nawarin makan harusnya. gitu kan. Kalau dia mau harus kasih ya. Kita makannya di mana ya? Terus itu yang di mana? Jadi harus samperin satu-satu Iya, iya. keliling gitu kan. Parah banget kemarin dulu tuh kayak kalau ya sopan santun itu benar-benar kental sih. Sopan santun itu benar-benar kayak yang tertanam. Jadi ketika keluar ketemu orang yang Koko belum kenal, entah itu dia lebih kecil atau lebih tua, Koko akan selalu panggil Ko dulu. Menghargai. Di tempat gym pun misalnya kalau ketemu nih, pas nanti terakhir dia bilang, "Oh, lu lebih senior dari Koko." Oh ya udah. Baru Koko tanya namanya siapa gitu. Itu terbawa. Cara yuk kenalan gimana? Kenalan ke orang baru gitu. Kalau gen milenial. Emang beda ya? Siapa tahu? Iya sih. Kan makanya Iya, say hello kayak dulu misalkan sih. nih orang asing nih. Kok. Kayak orang asing. Kok ajak kenalannya gimana kok? Boleh kenalan Oh, ya, gitu. boleh kenalan. Paling nggak kan kenalan dulu namanya, terus kelihatan kalau misal oh ya
Saya kelihatan lebih tua ya panggil aja Koko. Jangan Om. Tua banget ya kalau Om ya. Kalau Robi kalau di luar justru sebenarnya ya kalau ketemu di luar berpapasan gitu dengan orang jarang banget ngajak ngobrol. Untuk kenalan. Tapi kalau misalnya lebih banyak di tempat gym. Kalau yang nge-reach-nya gimana? Kayak lebih ke tempat gym tuh ketika dia lagi main alat, terus ada yang salah, Koko bilang, sorry kok, kayaknya lebih bagus kayak gini deh. Oh, awalnya itu dulu. Iya. Percakapan jadi kayak dulu. iya langsung. Kayaknya Koko tadi ini agak lebih ini nih. Coba deh, kayak waktu itu ada dia lagi main pull up. Bahu kanan dia tuh naik banget. Jadi begini naiknya. Nah, Koko kasih tahu, kok tadi aku lihat gini gitu. Jadi kayak lebih langsung bridgingnya langsung nggak yang basa-basi nggak. Pakai aku kamu. Iya. Iya. Kalau Cici? Apa bedanya nih? Ini mirip nih. Ai juga cuman Ai sama kayak gitu juga kayak caranya juga permisi gini-gini. Boleh kenalan gak namanya siapa? Cuman Ai pernah ngalamin kayak sama yang di bawah Ai gitu kayak yang bener-bener Gen Z banget deh. Itu tuh bener-bener kayak bener-bener kayak tiba-tiba udah kayak gaya-gayanya tuh udah kenal gitu loh. Iya. SKSD. Ya kan? Iya kayak udah SKSD kayak kok lo bisa gini-gini kan? Siapa ya nih orang ya kan nggak kenal gitu ya? Bisa begitu? Bisa, iya makanya. Wah, itu ekstrovert tingkat takut tuh. Pada Koko tuh kayaknya. Cuman kan kayak nggak ada apa-apa tiba-tiba nggak kenal gitu kan? Biasa orang kayak permisi apa gitu-gitu ada ininya dulu lah ya. Ini kayak langsung ditokel gitu loh. Ini ngomongnya udah kayak berasa ini. Ya, Ai ladeninnya juga kayak iya, dia makin excited kalau Ai ladenin gitu. Jadi ya, Ai ngerasa kalau milenial mungkin masih lebih menerapkan sistem kenalan dulu atau apa dulu. Mungkin yang lebih kayak tadi Korobi, lebih smooth dulu gitu. Iya. Masuk dulu baru apa. Ini mungkin mereka tuh lebih langsung kayak to the point gitu. Kalau Gen Z. Kayak deket dulu, kenalan Iya. Baru kalau inget dulu, baru inget. Mungkin kalau misalkan anak Gen Z ketemu teman Koko yang lagi ngangkat itu, kok gimana sih tangan lu gitu bisa jadi ya. Enggak ada langsung kenalan nih. Iya. Tak juga lu. Kan enggak tahu ya. Nah, itu kan Gen Z tuh. Juga Gen Z, cuman gimana? Iya bener sih. Juga kayaknya bener juga. Kayaknya kalau kenalan juga gitu. Tapi kayak kalau Suni bilang, iya sih, juga gitu ya. Kalau ketemu orang baru tuh kayak, aduh malas kenalan. Kayak, udahlah sok kenal dulu aja. Kayak, ayo ajak main, ajak main. Main. Udah main. Oh namanya siapa gitu. Iya, namanya belakangan. Bener-bener udah kelar main sejam gitu, ngobrolnya udah asik. Kayak, gue lupa siapa sih nama lu? Iya. Atau enggak sekarang sistemnya kayak, IG-nya apa sih gitu. Udah gak nanya nama, IG lu apa gitu. Oh, jadi dari IG itu bisa tahu ya namanya apa ya. Betul. Iyalah. Begitu kira-kira. Tapi cuma 2 bulan aku capek. Kayak gak nyapa III atau apa langsung tuh kena tuh. Kok bisa gak nyapa? Itu II loh. Ini kayak iya. Bonyoknya juga gak terlalu bonyok. Itu bahasa Gen Z itu. Gen Z. Gen Y juga pakai, weh. Gen Y juga bonyok.